Untuk membangun rakyat Indonesia menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, berakhlak mulia, serta menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila, Kemendikbud menghadirkan terobosan-terobosan Merdeka Belajar, di antaranya Merdeka Belajar episode 1, yang menghadirkan terobosan 4 pokok kebijakan. Agar paradigma dan cara lama dalam belajar dan mengajar dapat bertransformasi ke arah kemajuan. Merdeka Belajar episode 2, Kampus Merdeka. Bertujuan untuk memberikan kemerdekaan bagi insan pendidikan tinggi untuk semakin mengembangkan potensi dan kompetensinya sesuai dengan perubahan zaman, kebutuhan masyarakat, serta tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Sampai saat ini, sudah 25.000 mahasiswa yang memperoleh kesempatan untuk belajar di luar program studi. Merdeka Belajar episode 3, Penyesuaian Kebijakan Dana BOS. Penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah, membuat sekolah menerima dana lebih cepat, sekitar 3 minggu dibanding sebelumnya, sehingga sekolah dapat lebih merdeka menggunakan dana BOS sesuai kebutuhannya. Merdeka Belajar episode 4, Program Organisasi Penggerak. Menyasar lebih dari 7.000 sekolah dengan jangkauan lebih dari 51.000 guru, 7.000 kepala sekolah, dan lebih dari 150 pengawas seluruh jenjang pendidikan untuk mendapatkan pelatihan dan pendampingan intensif dari organisasi kemasyarakatan terpilih. Merdeka Belajar episode 5, Program Guru Penggerak. Sampai dengan tahun 2024, sebanyak lebih dari 405.000 akan menjadi guru penggerak. Merdeka Belajar episode 6, Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi. Sebagai upaya untuk menghasilkan lulusan berkualitas, menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, dan menjawab tantangan dunia semakin dimungkinkan melalui 3 terobosan pendanaan yang meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Indonesia. Merdeka Belajar episode 7, Program Sekolah Penggerak. Sampai dengan tahun 2021, Kemendikbud mentargetkan 25.000 sekolah menjadi sekolah penggerak, dan nantinya seluruh sekolah di Indonesia akan menjadi sekolah penggerak. Merdeka Belajar episode 8, SMK Pusat Keunggulan. Pada tahun 2021, akan terdapat lebih dari 800 SMK Pusat Keunggulan, dan di tahun 2024, diharapkan terdapat lebih dari 2.000 SMK menjadi SMK Pusat Keunggulan. Merdeka Belajar episode 9, KIP Kuliah Merdeka. Mulai tahun 2021, Kemendikbud menghadirkan program KIP Kuliah yang lebih berkeadilan sosial bagi 200.000 mahasiswa baru. Merdeka Belajar episode 10, Perluasan Program Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan SDM unggul, program beasiswa LPDP diperluas dengan target sebanyak 65.000 penerima beasiswa S1, S2, S3, serta program non-gelar yang berkualitas hingga April 2021. Transformasi pendidikan Indonesia dimulai dari terobosan Merdeka Belajar. Mari serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat sore untuk semua pemirsa yang sedang menyaksikan Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar, yang dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelum memulai acara, izinkan kami untuk melepas masker yang kami pakai terlebih dahulu. Dan sebagai informasi untuk teman-teman yang sedang menyaksikan acara Hari Pendidikan Nasional, acara hari ini tetap menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Semua pengisi acara dan kru yang terlibat sudah melaksanakan tes swab antigen terlebih dahulu, termasuk kita berdua ini ya. Betul sekali Zulfikar. Sebelumnya saya juga ingin menyapa para pemirsa. Apa kabar teman-teman yang di rumah atau yang masih di jalan menunggu waktu berbuka puasa? Semoga dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang satu apapun ya Zul. Amin ya robbal alamin. Senang sekali saya Zulfikar Nagy. Dan saya Maria Harfanti bisa menemani pemirsa semua dalam acara Hari Pendidikan Nasional 2021. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar. Dan tentunya saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional untuk para pendidik, tenaga pendidik, peserta didik, dan kepada semua insan pendidikan di Indonesia. Dan kami juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga bulan Ramadan ini membawa keberkahan dan kekuatan bagi kita semua. Amin, 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 amin ya robbal alamin. Zul, tadi kita sudah sempat melihat tayangan tentang terobosan-terobosan yang sudah dikerjakan oleh Kemendikbud melalui rangkaian Merdeka Belajar. Dari Merdeka Belajar 1 sampai 10. Meskipun virus corona mewabah, tapi Kemendikbud tetap hadir dengan upaya-upaya yang transformatif. Ya, dan tentunya kita berharap bahwa pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2021 ini dapat menjadi semangat baru untuk kita agar terus serentak bergerak dalam mewujudkan Merdeka Belajar. Zul, seperti yang kita tahu, saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi. Apa hal yang menurut kamu baru kamu sadari setelah menjalani situasi ini lebih dari setahun? Apa ya Maria? Sebetulnya sih banyak banget ya. Tapi kalau saya pribadi ini jadi lebih menghargai dan juga menyadari cinta yang begitu luar biasa yang saya terima dari orang-orang terdekat saya, Maria. Nah, berbicara soal mengungkapkan rasa cinta. Nggak cuma kepada pasangan, tapi juga kepada sahabat, tetangga, bahkan orang-orang yang berjasa dalam hidup kita seperti guru-guru, termasuk kepada orang tua yang selama pandemi ini berperan sebagai guru di rumah. Wah, betul sekali Zul. Kepada siapapun rasa cinta itu kita ungkapkan, yang jelas semua cinta itu luar biasa. Seperti juga cinta luar biasa yang akan ditampilkan oleh Anmes Kamaleng dalam penampilannya berikut ini. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan,
Hari Pendidikan Nasional tahun ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu dan bapak guru, orang tua, serta adik-adik pelajar yang selama setahun ini terus bersemangat di tengah situasi yang tidak mudah. Saya sebagai ibu dari 3 orang putri merasakan sendiri tantangan bagaimana menjadi orang tua saat anak-anak harus belajar dari rumah. Saya juga belajar banyak selama 1 tahun terakhir, termasuk menyadari betapa besarnya peranan ibu dan bapak guru dalam memastikan anak-anak belajar dan berkembang serta membangun karakter mereka dengan baik. Dan sekarang kita para orang tua punya tugas untuk mempersiapkan anak-anak kembali belajar di sekolah, walaupun secara terbatas. Kesehatan dan keselamatan keluarga akan tetap selalu menjadi prioritas utama, sehingga kita perlu memastikan anak-anak kita memahami pentingnya protokol kesehatan dan menaatinya dengan disiplin. Ibu, bapak, dan teman-teman yang saya hormati, kita harus selalu ingat bahwa nasib masa depan bangsa Indonesia berada di tangan generasi muda kita. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan semangat untuk bersama-sama mengupayakan yang terbaik untuk pendidikan mereka. Selamat Hari Pendidikan Nasional, mari serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Setelah adanya penyederhanaan RPP dan penghapusan UN, Bapak Ibu guru bisa menuangkan ide-ide kreatif dan inovatifnya. Kemudian siswa, mereka lebih merdeka belajar, mengembangkan kreativitas dari apa yang mereka peroleh. Kalau menurut saya menjadikan dunia perkuliahan ini lebih fleksibel. Karena apa? Dari situlah perguruan tinggi nanti dapat memaintain sebagaimana tingkat kebutuhan dari pengguna. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendalami studi ilmu yang disukai. Kemudian mempersiapkan diri mahasiswa untuk terjun di dunia kerja. Jadi harapannya mahasiswa ini akan lebih siap. Sejak fleksibilitas penyaluran dana BOS dengan menggunakan tahapan dan proses penyaluran langsung ke rekening sekolah, kami rasakan betul manfaatnya untuk pembelian pulsa, paket data, dan atau layanan pendidikan daring berbayar dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Pendidikan merupakan pintu gerbang dan kunci kemajuan bangsa. Di sini peran pemerintah untuk menggerakkan seluruh elemen masyarakat guna mewujudkan pelajar-pelajar Pancasila sesuai cita-cita Indonesia maju. Program ini sangat bermanfaat terutama bagi kami sebagai seorang guru, sebagai calon pemimpin pembelajaran. Virus-virus guru penggerak ini harus menyentuh lebih banyak lagi guru di seluruh Indonesia. Karena saya yakin guru-guru di Indonesia adalah guru-guru yang hebat dan layak untuk diberdayakan agar menjadi motivasi, teladan, dan penggerak bagi dirinya sendiri, lingkungan sekitar, dan komunitasnya. Adanya program Kampus Merdeka ini yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajar sebelum lulus itu sangat-sangat bermanfaat ya. Bisa menambah pengalaman kami sebagai mahasiswa nanti untuk mengajar ke depannya jika telah lulus. Sekolah Penggerak adalah sebuah program yang sangat luar biasa, di mana program ini akan mengakselerasi seluruh sekolah untuk bergerak lebih maju. Peningkatan mutu hasil belajar siswa, peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru, percepatan digitalisasi sekolah, dan lain-lain. Saya berharap anak-anak akan menjadi lulusan yang betul-betul kompeten di bidangnya, sehingga mereka nantinya bisa terserap ke dunia kerja, berwirausaha, ataupun melanjutkan ke perguruan tinggi, dan endingnya betul-betul bisa menguatkan Indonesia.
Tentu saja KIP Kuliah Merdeka sangat berperan penting baik bagi saya maupun bagi adik-adik kelas saya nanti dalam menggapai cita-cita karena tidak terbebani lagi baik itu biaya kuliah dan juga biaya hidup. Jadi beasiswa itu sangat penting dan kita semua tahu banyak pelaku seni budaya yang mengalami kesulitan finansial untuk menimba pengetahuan di pendidikan tinggi. Disinilah peran pemerintah, mengulurkan tangan. Tapi tetap perlu ada seleksi untuk penerima beasiswa dan mereka yang menerima adalah mereka yang serius dan potensial. Baru saja kita saksikan bersama bahwa insan pendidikan betul-betul merasakan manfaat dari program-program transformasi yang dihadirkan Kemendikbud dari Merdeka Belajar 1 sampai Merdeka Belajar 10. Dan semoga kedepannya semakin banyak lagi transformasi pendidikan yang dihadirkan oleh Kemendikbud sehingga semakin banyak lagi yang dapat menerima manfaatnya. Setuju banget nih Maria. Nah Maria, saya mau tanya deh sama kamu. Kamu tahu nggak sih kalau sebetulnya setiap tahun tuh ada upacara untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional? Tahu dong Zul, agar terus berkobar semangat pendidikan di Indonesia. Tapi Zul, di situasi pandemi seperti sekarang ini, upacara Hari Pendidikan Nasional yang jatuh setiap tanggal 2 Mei tetap diadakan ya? Ya iya dong Maria, kan ini upacaranya dilaksanakan secara daring. Walaupun formatnya berubah dan dihadiri secara terbatas, tapi kekhidmatan upacara tetap terasa Maria. Pasti teman-teman di rumah juga sama kayak saya nih. Penasaran ingin tahu seperti apa upacara tadi berlangsung. Kalau gitu langsung aja yuk kita saksikan tayangan berikut ini. Walaupun masih berada di situasi pandemi COVID-19, upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2021 tetap dilaksanakan dengan jumlah yang terbatas dan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan aturan pemerintah. Namun hal tersebut tidak mengurangi rasa hikmat dan semangat dari para insan pendidikan. Semangat untuk bergotong royong membuka lembaran baru pendidikan Indonesia. Dan mari kita simak arahan dan pesan-pesan Hardiknas 2021 dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hari ini di waktu dan tempat yang sama adalah kedua kalinya kita memperingati dan merayakan Hari Pendidikan Nasional di tengah suasana pandemi. Masa-masa ini bukanlah masa yang mudah bagi para pendidik, pelajar, orang tua, dan kita semua yang menjalani aktivitas di tengah wabah yang masih melanda dunia ini. Selama lebih dari setahun, saya banyak belajar memahami kesulitan para pelajar yang harus berjibaku melawan berbagai tantangan belajar dari rumah, sekaligus memendam kerinduan untuk bertemu dan bercengkrama dengan teman dan sahabat. Saya memahami betul para pendidik yang di tengah berbagai keterbatasan tiada lelah berinovasi, terus eksplorasi, menggali dan menemukan berbagai jurus jitu guna memastikan pembelajaran dapat tersampaikan dengan kualitas dan manfaat terbaik. Saya pun mendengar keluh kesah dan kiprah para orang tua yang di tengah berbagai kesibukan mampu memainkan berbagai peran, baik sebagai ayah, ibu, pendidik, sekaligus sebagai sahabat bagi putra-putrinya. Di hari lahir Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, sekaligus Hari Pendidikan Nasional ini, mari kita kesampingkan segala keluh kesah. Hari ini kita bangkitkan semangat menyongsong lembaran baru pendidikan Indonesia. Terlalu lama pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak kita manfaatkan sepenuhnya. Terlalu lama pemikiran Ki Hajar Dewantara kita gunakan sebagai slogan-slogan semata.
bahwa pendidikan di dalam Republik Indonesia haruslah menuju arah kebahagiaan batin serta juga keselamatan hidup lahir. Dan esensi mendasar pendidikan haruslah memerdekakan kehidupan manusia. Mulai hari ini, bahagia maupun nestapa, pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia haruslah kita jiwai dan kita hidupkan kembali. Agar semakin lekas tercipta pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, serta terwujud kemerdekaan belajar yang sejati. Saudara-saudariku, 62 tahun berlalu sejak pertama kalinya ditetapkan Hari Pendidikan Nasional setiap tanggal 2 Mei. Hari ini adalah sebuah momen yang tepat bagi kita untuk merefleksikan kembali apa saja yang bekerja dengan baik dan apa saja yang perlu diperbaiki. Lembaran baru pendidikan Indonesia berarti transformasi. Transformasi yang tetap bersandar pada sejarah bangsa, namun juga berani menciptakan sejarah baru yang gemilang. Saya ingin anak-anak Indonesia menjadi pelajar yang menggenggam teguh falsafah Pancasila. Pelajar yang merdeka sepanjang hayatnya dan mampu menyongsong masa depan dengan percaya diri. Karenanya kementerian ini secara konsisten terus melakukan transformasi pendidikan melalui berbagai terobosan Merdeka Belajar. 4 upaya perbaikan terus kami kerjakan bersama berbagai elemen masyarakat. Pertama, perbaikan pada infrastruktur dan teknologi. Kedua, perbaikan kebijakan, prosedur, dan pendanaan. Serta pemberian otonomi lebih bagi satuan pendidikan. Ketiga, perbaikan kepemimpinan, masyarakat, dan budaya. Keempat, perbaikan kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Sejak saya menjabat dan sampai saat ini, termasuk di masa pandemi, 10 episode Merdeka Belajar telah diluncurkan. Dan masih banyak lagi terobosan-terobosan Merdeka Belajar yang akan kita lakukan. Transformasi yang bermakna ini kami kerjakan agar segala yang membuat bangsa ini jalan di tempat dapat berubah menjadi lompatan-lompatan kemajuan. Dari lubuk hati saya yang terdalam dan keluarga besar kementerian, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga bahwa terobosan-terobosan Merdeka Belajar betul-betul dapat menyasar seluruh masyarakat. Mulai dari pendidik dan pelajar dari PAUD sampai pendidikan tinggi, orang tua, para wakil rakyat, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, sampai dunia usaha dan dunia industri. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Ibu, bapak, dan adik-adik yang saya banggakan. Krisis pandemi ini adalah ladang optimisme yang menunggu untuk kita panen. Krisis adalah kesempatan kita untuk menuai kemajuan. Saat ini ada sebagian yang sudah menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Ada juga yang tengah bersiap. Saya semangat betul melihat masyarakat sadar bahwa kita harus terus bergerak maju dan melakukan berbagai lompatan kemajuan tanpa keraguan. Tentunya dengan mengedepankan keselamatan dan kesehatan. Kita perlu memahami bahwa pandemi bukanlah satu-satunya tantangan yang kita hadapi. Di depan masih membentang sederet tantangan yang akan dan harus kita lalui bersama. Mari kita lalui segala tantangan dengan inovasi dan solusi. Mari kita ciptakan sejarah yang gemilang dan tak terbantahkan oleh dunia. Ketahuilah, tidak ada tantangan yang tidak dapat dihadapi bangsa yang besar ini jika kita bergotong royong. Bahwa dengan bergotong royong, upaya kita untuk mewujudkan Merdeka Belajar akan semakin cepat terlaksana. Silih asah, silih asuh, dan silih asih. Saling memintarkan, saling menyayangi, dan saling memelihara demi satu tujuan. SDM unggul, Indonesia maju. Akhir kata, di hari yang mulia ini dan di bulan yang penuh kemenangan ini, saya ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari bangkit dan pulih, mari serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Ginting mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari kita tingkatkan rasa semangat belajar kita walaupun di tengah pandemi Covid seperti ini demi kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai. Semangat! Hai, saya Hermes Kamaleng, ingin mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional. Pokoknya semangat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantoro mengajarkan bahwa pendidikan adalah sarana pembebasan untuk menciptakan manusia yang merdeka, humanis, dan berwawasan kebangsaan. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2021. Mari bersama serentak bergerak, majukan pendidikan Indonesia. Hai, saya Rini Wulandari. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2021. Semoga Indonesia pendidikannya semakin maju dan berkembang. Halo, saya Gamaliel dan saya mau mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga kita terus semangat dalam belajar dan memajukan pendidikan di Indonesia. Semangat, merdeka belajar. Saya mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2021. Bergerak bersama, wujudkan merdeka belajar untuk Indonesia berkemajuan. Hai, saya Rai dari Iran, ingin mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional. Tetap semangat belajar walaupun di tengah pandemi untuk masa depan kita semua dan Indonesia yang cemerlang. Amin. Halo kami Slang mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari serentak bergerak wujudkan merdeka belajar. Baru saja kita saksikan penampilan dari Kikan dan Eka Gustiwana. Ini keren banget liriknya Maria ya. Bener banget Zul. Jadilah generasi emas dan torehkan prestasi. Seperti judul lagu tadi, pelajar Pancasila memiliki 6 profil. Yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Dan sebelumnya, kita telah menyaksikan cuplikan upacara Hardiknas yang dilaksanakan pagi hari tadi. Ternyata benar kan Maria, walaupun dilaksanakan secara daring, tapi tidak mengurangi rasa hikmat dan juga esensi dari upacara itu sendiri. Karena media boleh berbeda atau berkembang sedemikian rupa, tapi semangat untuk memajukan pendidikan Indonesia harus tetap sama, bahkan harus makin meningkat setiap tahunnya. Membahas tentang perkembangan media, Maria pasti tahu ya istilah podcast. Pastinya. Nah, podcast itu punya padanan bahasa Indonesia loh, yaitu Siniar. Dan tayangan yang akan kita saksikan selanjutnya adalah Siniar atau podcast inspiratif dari Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim bersama Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang akan berbagi pengalaman dan harapan beliau untuk pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ini Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Hari ini merupakan hari yang sangat istimewa. Selain bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional, hari ini juga saya berkesempatan melakukan podcast dengan Bapak Presiden RI Joko Widodo. Apa pesan-pesan Bapak Presiden di hari yang penuh semangat ini? Langsung saja saya menyapa. Selamat sore Pak Presiden, apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik, sehat yang paling penting. Alhamdulillah. Pak Presiden, sebelumnya kan karena kita sudah melakukan tes PCR, kemudian kan sudah ada pembatas ini sesuai protokol kesehatan. Kita boleh ya Pak buka masker, izin untuk podcast ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Presiden. Izinkan saya menanyakan pertanyaan yang pertama nih Pak. Hari ini kan Hari Pendidikan Nasional Pak Presiden. Apa makna Hardiknas ini bagi Bapak? Semangat Ki Hajar Dewantara. Ini yang kita harus ingat semuanya. Bahwa pendidikan itu haruslah memerdekakan manusia. Beliau menyampaikan itu. Dan itu kita harus ingat semuanya. Karena bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus memerdekakan kehidupan manusia. Kemerdekaanlah yang menjadi tujuan.
Jadi kita di Indonesia dengan berbekal pendidikan, semua orang boleh menjadi apa saja. Ini juga penting, perlu digarisbawahi. Tapi selain itu harus juga menghormati kemerdekaan orang lain. Untuk itu saya mau mengingatkan berhubung hari ini adalah hari pendidikan nasional, agar sistem pendidikan Indonesia sekali lagi haruslah memerdekakan manusianya dan membangun jiwa dan raga bangsa. Coba saya ingin juga bertanya pada Mas Menteri, apa filosofi Ki Hajar Dewantara yang terkenal di dunia pendidikan? Tentunya filosofi Merdeka Belajar, Pak Presiden, itu yang Pak Presiden baru saja jelaskan. Tentunya juga satu lagi yang pakai bahasa Jawa, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani. Nah ini yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, dan di belakang memberi dorongan. Jadi sebenarnya esensi dari ini adalah jiwa kepemimpinan dari pendidik itu luar biasa pentingnya. Konsep gotong royong yang sudah kita buahkan dalam profil pelajar Pancasila itu sebenarnya arah Merdeka Belajar, Pak Presiden. Jadi tadi apa? Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani. Saya kira semua kita harus ingat mengenai ini. Betul, betul. Jadi bisa kita gunakan sebagai analogi sekolah, Pak. Sekolah-sekolah di depan yang sudah lebih maju, sekolah-sekolah penggerak misalnya, mereka yang memimpin dan melihat menjadi teladan. Sekolah-sekolah di tengah, mereka membimbing kelasnya mereka, melakukan transformasi di dalam. Dan sekolah-sekolah yang mungkin masih di belakang, itu diberikan dorongan dan mereka harus meminta ke dinas, ke pemerintah untuk bantu mengupgrade saya. Jadi itu salah satu filsafat gotong royong, tapi ekosistemnya Pak yang dikuatkan. Jadi menurut saya itu yang terpenting. Tapi menurut saya Pak Presiden, saya sangat setuju sama Pak Presiden bahwa kemerdekaan berpikir, kemerdekaan berkarya, kemerdekaan bertanya, pertanyaan-pertanyaan sulit, itu yang impian kami ya Pak untuk di kelas-kelas kita, sehingga anak-anak ini bisa merdeka dalam menjadi apapun yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Gitu Pak. Sekarang kita dalam situasi pandemi nih Pak Presiden. Apa yang menurut Pak Presiden menjadi tantangan dalam mewujudkan pendidikan yang memerdekakan itu? Ya ini kalau gunakan cara-cara lama, ya pendidikan tidak bisa jalan di era pandemi ini. Nggak akan bisa. Perlu cara-cara baru. Digital, hybrid, ini dan kita harus harus cepat adaptasi, harus adaptif, kreatif dan ada inovasi-inovasi terus. Situasi pandemi seperti saat ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia saja, semua negara mengalami, lebih dari 215 negara mengalami, dan pandemi ini mengubah secara drastis kehidupan kita. Dan untuk memutus penyebaran COVID, kita juga sudah memutuskan untuk pembelajaran jarak jauh, pembelajaran yang dilakukan secara daring. Dan tantangannya adalah bagaimana memastikan pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik, terutama untuk yang pendidikan dasar. Dan ini guru-guru dituntut betul-betul untuk kreatif dan inovatif. Dan kondisi pandemi ini harus juga kita manfaatkan untuk mengevaluasi, mengkoreksi total dunia pendidikan kita. Pandemi juga jangan menjadi penghalang untuk mencapai kemajuan, dan saya sangat berharap
cita-cita untuk mencapai SDM unggul itu tidak berhenti. Agar pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia ini benar-benar dirasakan oleh rakyat kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semuanya merasakan. Sebenarnya banyak sekali Pak Presiden hal-hal yang sebelumnya intuisi kita sudah merasakan perlu ada perubahan di pendidikan, tapi karena pandemi ini itu menjadi jauh lebih jelas. Kesenjangan digital, akses internet yang tidak merata, ya kan, akses guru berkualitas yang tidak merata, penganggaran kita yang mungkin tidak memprioritaskan daerah-daerah 3T, Pak, itu semuanya ketahuan semuanya. Ketahuan semuanya, kelihatan semuanya karena pandemi ini. Betul. Dan ini menjadi koreksi kita dan menjadi bahan evaluasi kita untuk kita perbaiki. Betul, Pak Presiden. Dan kita juga udah melihat, Pak Presiden, belum pernah kita melihat jumlah guru yang hari ini terpaksa untuk mempelajari berbagai macam platform pendidikan. Itu kalau tidak ada pandemi nggak mungkin, Pak. Bisa 10 tahun kita mencapai itu. Tapi karena pandemi, jumlah guru dan orang tua yang belajar teknologi, Pak, luar biasa. Dan mereka sekarang mengakses seminar-seminar online kita, partisipasinya semuanya memecahkan rekor-rekor. Jadi luar biasa semangat guru di masa pandemi ini. Dan sekarang kita sudah masuk dalam tahap vaksinasi. Nah, Pak Presiden telah memperjuangkan untuk guru dan tenaga pendidikan itu menjadi salah satu prioritas untuk vaksinasi, Pak. Tapi apa saja menurut Pak Presiden mengenai dan vaksinasi ini agar kemajuan pendidikan ini tidak terhalang? Apa menurut Bapak? Vaksinasi ini harus. Karena kita harus mencapai herd immunity, kekebalan komunal. Jadi kekebalan komunal juga harus. Karena kita punya target, ada target pendidikan yang perlu dari offline ke hybrid. Waktu itu Mas Menteri mendampingi saya toh. Iya, Pak. Ya, pemerintah sudah memulai vaksinasi bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Ini agar apa? Agar para pengajar ini terlindungi dan juga anak-anak kita bisa terlindungi dan anak-anak kita juga bisa segera sekolah tatap muka tapi terbatas, muka terbatas. Harapan saya ini seluruh tenaga pendidik, tenaga kependidikan dapat segera divaksinasi karena saya telah menyampaikan ke Menteri Kesehatan beri prioritas. Dan dengan segala daya dan upaya kita ingin segera mengembalikan anak-anak kita ke sekolah, tapi juga dengan catatan harus aman dari COVID. Kita bisa segera mengejar ketertinggalan yang disebabkan oleh pandemi. Jadi kalau nanti sudah mulai tatap muka terbatas, betul-betul secara ketat harus menjalankan protokol kesehatan. Kemudian kita evaluasi setiap wilayah seperti apa. Dan setelah itu kita akan memutuskan lagi kebijakan ke depannya akan seperti apa. Gimana kira-kira? Dari saya, kalau menurut saya itu adalah hal yang terbaik, Pak. Karena sekarang banyak sekali orang tua tidak diberikan opsi untuk tatap muka. Jadi menurut saya sudah sangat baik kebijakan bahwa kalau guru-gurunya itu sudah divaksin, sekolah itu wajib membuka opsi tatap muka, Pak. Tetapi orang tua tidak wajib mengirimkan anaknya ke sekolah kalau orang tuanya tidak nyaman. Jadi kuncinya dua seperti yang Pak Presiden bilang. Pertama, tatap muka terbatas ini bukan kayak sekolah normal ya, Pak. Nggak ada ekskul, nggak ada apa, kapasitasnya cuma 50%, harus rotasi. Dan yang kedua adalah haknya ujung-ujungnya itu ada di orang tua. Tapi saat ini kalau ada orang tua, pilihan aja mereka tidak punya di beberapa sekolah dan mereka mengalami banyak kesulitan. Jadi kami dan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan mendorong Pemda-Pemda dan sekolah untuk melaksanakan vaksinasi dan melakukan tatap muka, Pak. Iya, yang penting akhir Juni itu vaksinasi untuk pendidik dan tenaga kependidikan harus sudah selesai.
Karena nanti di tatap muka terbatasnya di bulan Juli kan. Iya, sebenarnya Pak, tatap mukanya udah bisa mulai jalan kalau sudah divaksin. Harapannya itu Juli hampir semuanya sudah ada opsi tatap muka. Jadi insya Allah bisa lebih cepat lagi Pak beberapa sekolahnya. Insya Allah Pak. Pak Presiden, izin bertanya, sebenarnya apa yang ada di benaknya Pak Presiden mengenai kemajuan yang Bapak ingin lihat terjadi dalam pendidikan di Indonesia ini? Pendidikan untuk semua. Artinya inklusif sampai ke pinggiran, sampai ke pelosok desa, pelosok tanah air. Tapi pendidikan yang berkualitas, itu kunci. Yang kompetitif. Dua-duanya harus berjalan bersamaan. Ini kan yang saya tugaskan ke Mas Menteri. Justru dengan sekarang ini ada pandemi, terjadi percepatan untuk digitalisasi. Jadi kalau melihat di lapangan proses belajar jarak jauh yang kita lakukan, menurut Mas Menteri seperti apa? Banyak kendalanya. Banyak yang nggak punya HP, banyak yang nggak punya koneksi internet, dan kita melihat di dunia memang kualitas daripada pembelajaran itu ada penurunan. Tapi hal yang dipelajari para guru-guru dan anak-anak mengenai platform-platform digital ini menjadi suatu kesempatan emas bagi kita Pak Presiden untuk mengikuti perkembangan itu dan menggunakannya untuk transformasi pendidikan seperti yang Bapak bilang hybrid. Walaupun anak udah kembali ke sekolah, nanti berbagai macam platform teknologi akan meningkatkan kolaborasi antara guru, orang tua, dan murid dengan cara-cara yang belum bisa kita prediksi, tapi kesempatannya banyak sekali Pak. Jadi sudah ada terobosan-terobosan? Sudah Pak. Ke sana? Ada beberapa. Ya. Pertama bilang tadi adalah digitalisasi sekolah akan menjadi salah satu fokus utama di dalam program Merdeka Belajar ini. Tapi ada beberapa program-program yang sangat penting yang sudah diluncurkan Pak, walaupun dalam masa pandemi. Yang pertama adalah ujian nasional kita ubah menjadi asesmen nasional, di mana sekarang kita bukan mengukur informasi, tapi kita mengukur numerasi dan literasi kemampuan bernalar Pak, sesuai dengan standar internasional. Dan pertama kalinya di sejarah kita Pak Presiden, kita akan menambahkan survei karakter, di mana nilai-nilai Pancasila akan bisa kita ukur dan kita kuantifikasi per sekolah. Isu-isu seperti intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan bisa kita ukur Pak Presiden. Bagus sekali. Per sekolah Pak, nanti ada peta-petanya gitu. Bagus sekali. Jadi ini program Big Data, salah satu program Big Data pertama kita Pak. Bagus Pak Presiden selalu menagih saya mengenai melakukan digital government. Jadi ini step pertama kita Pak. Ya itu lompatan yang ingin kita lakukan kan di situ. Betul Pak. Dan yang kedua Pak adalah program guru penggerak, di mana regenerasi kepemimpinan kepala-kepala sekolah kita, pengawas kita, guru-gurunya LPTK kita itu akan keluar dari alumninya guru penggerak Pak. Saya baru aja di Papua Pak, kemarin luar biasa, sama di Kalimantan Timur, banyak dari guru penggerak yang ikut program baru 5 bulan nangis-nangis depan saya Pak Presiden. Mereka nangis karena apa Pak? Mereka nangis karena menurut mereka program ini membuat mereka menyadari berbagai macam mispersepsi mereka mengenai apa artinya pemimpin di dunia pendidikan Pak. Jadi strategi kedua kita Pak adalah untuk meluncurkan regenerasi kepemimpinan. Kepala-kepala sekolah kita semua bakal alumni dari guru penggerak. Ketiga Pak, kita transformasi keuangan, ini yang dengan dukungan Pak Presiden sangat membantu Pak. Dana BOS yang tadinya suka datang telat Pak di daerah, kita nggak lewat pemerintah daerah, langsung transfer ke sekolah, biar kepala sekolahnya nggak perlu nalangin dulu. Biasanya minjem-minjem Pak sama orang tua untuk bulan-bulan pertama. Sekarang alhamdulillah transfer langsung. Kedua, kepala sekolah sekarang punya fleksibilitas Pak dalam penggunaan dana BOS. Mereka bisa gunain, kadang ada yang kebutuhannya buku, kadang kebutuhannya digital, kadang-kadang kebutuhannya masker. Adapun yang kebutuhannya perahu untuk nyebrangin anak-anak dari pulau sebelah Pak. Iya, ini kan negara besar ya. Kebutuhan di setiap sekolah, di setiap daerah, di setiap provinsi itu pasti beragam, berbeda-beda. Betul. Jadi nggak bisa, tidak selalu kayak Pak Presiden waktu saya
pernah ngobrol sama Pak Presiden, keseragaman itu belum tentu keadilan. Iya, betul. Itu Pak, dan saya mengambil nasihatnya Pak Presiden lalu kita buat lewat kebijakan. Pak Presiden juga yang mendorong saya waktu itu untuk melakukan transformasi dana bos majemuk Pak Presiden. Kan aneh kan Pak, dulu Pak Presiden bilang sama saya, Mas Menteri ini aneh kok jadi per anaknya di Jakarta sama per anaknya di Papua di Pulau Maluku. Jadi setelah kita evaluasi kita ubah Pak Presiden. Sekarang namanya dana bos majemuk. Berdasarkan per anaknya itu berdasarkan indeks kemahalan. Jadi di Papua di mana bangun ruang kelas itu 3 kali lebih mahal, ngirim buku dari Jakarta bisa 2 kali lebih mahal. Sekarang Pak, anak-anak di kepulauan di Maluku sama Papua naik dana bosnya 40% sampai dengan 100% Pak Presiden. Ya itu yang namanya keadilan. Betul. Belum tentu keseragaman adalah keadilan. Bagaimana sekarang Mas Menteri mengenai infrastruktur dan teknologi untuk sekolah? Digitalisasi sekolah Pak, tentunya bekerja sama berkoordinasi dengan Menkominfo Pak untuk memastikan bahwa sekolah menjadi prioritas untuk koneksi internet Pak. Dari Kemendikbud kami sedang mempersiapkan program distribusi laptop terbesar Pak yang pernah terjadi, sehingga anak-anak kita dan guru-guru kita akan bisa mengakses ya, dan tentunya dengan proyektor dan juga dengan wifi router. Kapan itu? Harapannya dalam 1-2 tahun ke depan banyak sekali sekolah kita, puluhan ribu sekolah kita akan menerima paket-paket laptop Pak. Dan juga Pak, beberapa inovasi yang kita lakukan tentunya di Kampus Merdeka dan KIP Kuliah Pak. Di Kampus Merdeka adalah program yang luar biasa didukung Pak Presiden, adalah untuk membuka opsi bagi perusahaan, bagi NGO-NGO untuk membuat kursus-kursus 1 semester yang akan mendapatkan full SKS bagi anak-anak mahasiswa kita. Jadi sekarang belajar bisa di mana-mana. Iya, sekarang artinya belajar itu bisa dengan siapa saja. Belajar juga bisa di mana saja. Dengan siapapun, bisa dengan perbankan, bisa dengan industri, bisa dengan UKM, semuanya bisa. Benar, setuju sekali Pak. Tapi masalahnya dulu Pak Presiden, jangka waktunya kependekan. Kalau mau magang itu cuma 1-2 bulan Pak. Dan anak-anak kuliahnya masih dan jumlah mata kuliah di universitasnya. Sekarang sudah berubah Pak. Dia akan mendapatkan full 20 SKS di dalam perusahaan tersebut. Jadi dia tidak harus mengorbankan SKS dia dan kapan dia lulus. Dan juga disubsidi oleh pemerintah biaya gajinya itu mahasiswa, biaya uang transportnya itu disubsidi Pak oleh pemerintah. Jadi ini kesempatan yang sangat besar bagi perusahaan juga untuk menambahkan talentanya. Itu Pak, kira-kira. Inilah perubahan, inilah transformasi yang kita inginkan. Betul Pak, betul Pak. Dan banyak sekali perusahaan yang semangat Pak. Waktu saya bilang sama perusahaannya, Pak Presiden yang minta ini partisipasi semua sektor strategis. Mereka luar biasa semangat ya Pak, karena ini benar-benar memecahkan masalah mereka juga. Yang kedua Pak adalah KIP Kuliah. Yang kemarin KIP Kuliah baru saja kita melakukan perubahan bahwa sebelumnya KIP Kuliah itu cuma 2,4 juta Pak per anak. Masalahnya adalah di prodi-prodi yang sangat baik kualitasnya, ada banyak yang UKT-nya di atas 2,4 juta Pak. Jadi banyak sekolah-sekolah kita diskriminasi terhadap anak-anak penerima KIP Kuliah karena rugi universitasnya. Nah, barulah kita ubah kebijakannya sehingga kalau prodi A itu bisa sampai dengan 12 juta Pak. Untuk prodi B bisa dengan 4 juta. Jadi ya ini persis sama seperti yang Pak Presiden bilang tadi, kesetaraan belum tentu keadilan. Iya, betul. Sehingga sekarang anak-anak dari Papua atau dari Maluku yang mau masuk ke dalam program yang mahal, misalnya Fakultas Kesehatan, dia bisa tanpa diskriminasi dari universitasnya Pak Presiden. Itu kira-kira Pak, beberapa hal yang memang sudah mendapat dukungan dari Pak Presiden. Bagus. Saya boleh tanya Pak Presiden ke Bapak, tipe pelajar apa sih Pak Presiden ketika masih sekolah dan waktu kuliah dulu Pak? Ya, orangnya memang waktu entah itu di SD, SMP, SMA, kemudian di universitas memang tidak mau kalah. Artinya gini, kalau saya melihat teman saya misalnya malam belajarnya 1 jam, saya tahu dia belajarnya 1 jam, saya belajarnya 2 jam. Gitu.
Habis subuh misalnya teman saya belajar 30 menit, saya 1 jam. Juara 1 misalnya, saya melihat, belajarnya malam 2 jam, saya 4 jam. Ya, misalnya gitu. Tidak mau kalah di situ maksud saya. Waduh. Kenapa saya seperti itu? Karena dengan belajar kita bisa mewujudkan cita-cita. Tapi juga saya aktif, tapi aktif utamanya di pecinta alam. Jadi saya memang senang dan juga bisa belajar di mana saja. Belajar kan tidak hanya di kampus, tetapi di alam pun kita bisa belajar. Dan pendidikan yang kita peroleh di luar ruang kelas itu juga sama pentingnya dengan pendidikan yang kita terima di dalam kelas. Betul. Kadang lebih penting, Pak. Kadang bisa lebih penting. Bisa lebih penting, iya. Pak Presiden, ada hal khusus nggak yang dulu dilakukan Pak Jokowi ketika masih menjadi pelajar dan mahasiswa yang manfaatnya itu sangat terasa hingga saat ini ketika menjabat jadi presiden, Pak? Ada nggak yang paling relevan, Pak? Gitu. Iya, saya selalu belajar dari kesalahan. Kemudian juga tidak pernah putus asa. Dan saya senang yang namanya kompetisi. Saya pikir itu yang juga membuat saya berani memulai berwirausaha mulai dari nol sebelum menjadi pejabat publik. Kalau kita tidak berani berbuat sesuatu yang kita tahu akan baik untuk perkembangan diri, bahkan baik untuk sesama, ya saya pikir kita tidak akan bisa maju. Dari dulu saya itu suka ingin tahu, dan semuanya ingin tahunya juga secara detail, lihat betul. Saya pengennya gitu. Saya merasakan itu, Pak, di meeting-meeting sama Pak Presiden waktu awal-awal. Setiap kali saya duduk Pak Presiden itu, saya kira saya akan digurui gitu, Pak. Tapi ternyata Pak Presiden yang menanya begitu banyak pertanyaan dan selalu mencatat. Tapi apa Pak Presiden dari dulu memang seperti itu, Pak? Selalu ingin bertanya detail. Iya. Oleh karenanya sekarang pun juga sama seperti itu. Kenapa saya cek ke lapangan setiap pekerjaan-pekerjaan secara detail. Secara detail pun kadang-kadang masih meleset, apalagi tidak. Betul, setuju sekali, Pak. Boleh saya tanya Pak Presiden. Pak Presiden, apakah ada pesan mungkin penyemangat untuk para pendidik dan pelajar di Indonesia di Hari Pendidikan Nasional ini? Jangan berhenti belajar walau sedang pandemi. Justru gunakan untuk belajar sekarang ini secara mandiri dan menjadi pembelajar sejati. Ilmu dari sekolah atau dari kampus itu bisa menjadi suatu saat itu usang, menjadi jadul. Tapi kalau selalu belajar sepanjang zaman, ini akan terus bisa relevan. Artinya memang kita harus belajar terus. Luar biasa, menjadi pembelajar sepanjang hayat ya Pak? Menjadi pembelajar sepanjang hidup, betul. Terima kasih Pak Presiden RI Joko Widodo. Banyak sekali pesan Bapak yang tadi menjadi bekal buat saya menjalankan tugas ini. Saya juga harap masyarakat juga dapat terinspirasi oleh kata-kata dan juga sejarahnya Pak Presiden. Sehat selalu Pak Presiden dan semoga lancar menjalankan ibadah di bulan suci ini. Terima kasih, amin. Terima kasih. Itu tadi podcast saya dengan Bapak Presiden RI. Terima kasih telah menyaksikan dan pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan yang penuh berkah ini. Marilah kita mencapai kemenangan. Mari serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya.
Wah, seru banget Zul. Siniar Mas Menteri bersama Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas pesan-pesan yang sangat bermakna. Semoga masyarakat Indonesia bisa bangkit dan pulih mewujudkan cita-cita bersama. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah ternyata kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dari sumber apa saja. Contohnya dari Siniar tadi. Kalau saya, Maria, tadi belajar soal harapan yang bisa terwujud dengan transformasi pendidikan Indonesia yang sedang kita kerjakan bersama. Dan berbicara tentang mimpi juga harapan. Saya percaya sekali bahwa kalau kita percaya pada hati, tak pernah menyerah, berani melangkah, semua perjuangan akan jadi kisah terbaik di dalam hidup kita. Betul sekali Zul, karena jika kita yakin pada diri kita sendiri, semesta pastinya akan membantu kita untuk merakit mimpi-mimpi. Seperti halnya Yura Yunita bersama paduan suara pelajar dan pemain piano spesial kita nih, yaitu Zizi yang akan merakit mimpi-mimpi mereka dalam penampilan berikut ini. Kuatkan dirimu, tak pernah menyerah, berani melangkah, percaya tangismu dan perjuanganmu akan jadi kisah terbaik di hidupmu. Tak apa terjatuh, bangkitlah dan tersenyumlah. Kita terus maju.
Sebagaimana kabar tersebar, berita juga telah beredar. Sudah banyak yang mendengar Kemendikbud punya gagasan besar. Bergerak serentak, wujudkan Merdeka Belajar. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Kemajuan pendidikan ada di tangan kita yang adaptif, inovatif, dan progresif. Mari kita bergerak, menggerakkan untuk perubahan. Mari berbagi dan tumbuh bersama. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari serentak bergerak, kita transformasi pendidikan menjadi lebih memerdekakan. Federasi Serikat Guru Indonesia mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2021. Mari kita bersama-sama berupaya semaksimal mungkin membangun pendidikan nasional guna mengejar perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin cepat. Kami dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia ingin mengucapkan selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2021. Kiranya pendidikan di Indonesia mampu mempersiapkan anak bangsa menghadapi tantangan zamannya. Dengan serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar. Hai, saya Yura Yunita ingin mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga kita semua terus bangkit untuk merakit mimpi setinggi langit. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan hari ini adalah memberi trust dan kemerdekaan belajar dalam banyak hal kepada mahasiswa. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2021. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2021. Insan Academy, mari kita bergerak serentak wujudkan Merdeka Belajar. Saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Kalau di abad ke-20, Indonesia banyak dimajukan dan dibangun oleh sumber daya alam. Di abad ke-21, sumber daya manusialah yang benar-benar akan memajukan Indonesia. Karena itu marilah kita terus melakukan transformasi sistem pendidikan kita agar terus mencetak guru yang hebat dan anak-anak yang juga cerdas dan unggul. Dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, secara konsisten Kemendikbud terus melakukan transformasi pendidikan melalui terobosan Merdeka Belajar. Lalu, apa saja transformasi yang dilakukan Kemendikbud? Kemendikbud melakukan transformasi melalui 4 perbaikan. Pertama, perbaikan pada infrastruktur dan teknologi dengan menghadirkan platform pendidikan nasional berbasis teknologi dan infrastruktur sekolah atau kelas masa depan. Kedua, perbaikan kebijakan, prosedur, dan pendanaan melalui kontribusi eksternal, mekanisme akreditasi, pembelanjaan anggaran pendidikan yang efektif dan akuntabel, serta otonomi satuan pendidikan. Ketiga, yaitu dengan perbaikan kepemimpinan, masyarakat, dan budaya melalui kompetensi guru, kepala sekolah, dan pemerintah daerah. Melakukan kolaborasi dan pembinaan antara guru, satuan pendidikan, dan industri, serta otonomi satuan pendidikan. Dan yang keempat, dengan melakukan perbaikan dalam kurikulum, pedagogi, dan asesmen melalui kurikulum dan asesmen nasional serta otonomi satuan pendidikan. Bagaimana cara untuk mencapai transformasi tersebut? Transformasi dapat tercapai dengan menghadirkan berbagai terobosan Merdeka Belajar yang menciptakan ekosistem holistik di mana seluruh pemangku kepentingan pendidikan termasuk siswa menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya. Siapa saja yang menjadi pemangku kepentingan pendidikan? Pemangku kepentingan pendidikan terdiri dari keluarga, guru, institusi pendidikan, dunia usaha dan industri, serta masyarakat. Dengan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, maka angka partisipasi menjadi tinggi, hasil belajar lebih berkualitas, dan distribusi semakin merata. Mari bersama-sama bertransformasi untuk pendidikan yang memerdekakan demi SDM unggul Indonesia maju.
Baru saja kita saksikan tayangan tentang arah terobosan Merdeka Belajar dan strategi Kemendikbud untuk mewujudkannya. Saya sih setuju banget nih Maria, dengan kalimat bahwa transformasi atau perubahan dapat tercapai dengan adanya keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan. Betul sekali Zul, pas banget kan sama judul acara kita hari ini, Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar. Dan selain ikut bergerak secara serentak, mari kita doakan juga agar seluruh program-program Kemendikbud dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana. Amin. Dan dengan berakhirnya video rencana program Kemendikbud ke depan, maka berakhir pula peringatan Hari Pendidikan Nasional 2021. Untuk itu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat pada rangkaian acara hari ini. Juga kepada para pemirsa yang menyaksikan dari awal hingga akhir. Berikut persembahan terakhir dari para pemuda kebanggaan Indonesia yang akan memberikan penampilan terbaik mereka lewat lagu Pemuda. Akhir kata, saya Maria Harfanti. Dan saya Zulfikar Nagy pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Merdeka Belajar. Kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah. Tetaplah pada pendirian semula. Di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan. Mana arti rasa satu itu? Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka keinginanmu, kan terjangkau semua. Masa depan yang akan tiba menuntut bukannya nuansa Yang selalu menabirimu pemuda. Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka keinginanmu, kan terjangkau semua. Hey pemuda, perjalanan masih panjang. Tentukan langkah ke depan biar bangsa penuh harapan. Rapatkan barisan, kita bersama bisa untuk berjuang semua. Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka keinginanmu, kan terjangkau semua. Pemuda. Bersatulah semua. Bersatulah semua pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Susatyo, Ketua MPR Republik Indonesia, mengucapkan selamat memperingati
Hari Pendidikan Nasional tahun 2021. Peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi dan revitalisasi dalam memaknai amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dampak pandemi COVID-19 yang telah menggerus berbagai aspek kehidupan kita tidak boleh menjadi penghalang bagi kita untuk tetap berkarya, membangun kebersamaan, dan menguatkan komitmen kebangsaan kita. Melalui transformasi pendidikan, kita harus tetap bergerak serentak mewujudkan merdeka belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan Pelajar Pancasila. Semoga menjadi titik awal keberhasilan pembangunan karakter generasi muda kita dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga pendidikan kita semakin maju, semakin bermutu. Selamat Hari Pendidikan Nasional, semangat Merdeka Belajar. Semoga pendidikan jauh lebih baik lagi di Indonesia dan juga anak-anak muda jauh lebih semangat untuk belajar. Mari bersama kita wujudkan sistem pendidikan nasional yang inklusif, kolaboratif, dan inovatif. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari kita jadikan 2 Mei 2021 sebagai momentum untuk bangkitnya pendidikan Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Bersama-sama kita terus memajukan pendidikan Indonesia. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, mengucapkan selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2021. Pada momentum yang baik ini, saya berharap masyarakat Indonesia bisa mendapatkan kemerdekaan dan pemerataan pendidikan demi mewujudkan SDM unggul yang luar biasa untuk membawa Indonesia maju. Mari bersama-sama kita bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar untuk seluruh masyarakat Indonesia. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Pendidikan Nasional, tetap semangat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Mudah-mudahan pendidikan Indonesia semakin baik, anak-anak Indonesia semakin pintar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat!